Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita sungguh bersyukur karena kebaikan, kemurahan, bahkan berkat-Nya yang berlimpah dalam hidup kita. Dan saudaraku, mari kita persiapkan hati kita. Hari ini 26 Juni 2022 kita bersama-sama meninggikan menyembah Tuhan. Dan biarlah nyata setiap kemurahan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar judul renungan firman pada hari ini adalah, apakah jujur itu sulit? Saudaraku, kita akan mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan 20. Saya akan membacakannya buat saudaraku. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kegenapan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa nyawanya dahsyat segala pekerjaanmu. Oleh karena kekuatanmu dan besar musuhmu, tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menimpuh air dan api, tetapi Engkau telah mengeluarkan bagi kami sehingga kami bebas. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Terhadapnya aku lelah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan lagu. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak aku dan tidak menjauhkan dari kasih kepadaku. Amin. Saudaraku, sudahkah saudara hidup jujur? Atau susahkah hidup jujur? Secara teori memang mudah bagi kita untuk mengatakan tidak. Tetapi pada prakteknya itu sulit. Orang yang jujur akan kehilangan banyak kesempatan karena tidak bisa mengikuti arus di tempatnya bekerja. Mengikuti arus Susahkah hidup jujur? Secara teori memang mudah bagi kita untuk mengatakan tidak. Tetapi pada hakikatnya ataupun prakteknya itu sangat sulit. Orang yang jujur akan kehilangan banyak kesempatan karena tidak bisa mengikuti arus di tempatnya bekerja. Ada seorang teman yang karirnya mandek hanya karena ia memilih hidup jujur. Ia menolak untuk ikut-ikutan menimpa sisa dana anggaran di sebuah instalasi pemerintah. Masih mending kalau memang ada sisa, tapi sepanjang tahun mereka mempergunakan waktu anggaran kecil mereka agar tidak sisanya besar. Dalam hidup kita pasti pernah diperhadapkan pada tawaran tentang ataupun cara yang tepat, yang mudah untuk mencapai tujuan, termasuk dengan manipulasi kebenaran, menurunkan hujan kebenaran menjadi tidak terlalu penting, sehingga kejujuran menjadi sesuatu yang sangat langka, sehingga menjadi susah
diperoleh karena seringkali tidak diprioritaskan dalam hubungan sesama manusia. Memelihara sikap tidak jujur sama saja dengan membawa hidup kita kepada perbudakan dosa. Mengorbankan kebenaran hanya untuk diterima dan dipandang baik di mata manusia adalah prinsip yang salah. Lagi pula, tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Allah. Ia dapat melihat jauh ke dalam hati kita. Sementara perjanjian dalam kejujuran berarti berani berjuang bersama Tuhan di jalur yang benar, meski berkata ya jika tidak dan tidak jika tidak. Kadangkala bersikap jujur menjadi sangatlah mahal yang harus kita bayar dan tidak jarang membawa kita kepada kekurangan. Namun saat itu terjadi, Tuhan akan selalu setia menyediakan pertolongan dan memberi perisai dalam hidup kita. Karena menolak ikut, ia pun dipinggirkan oleh rekan-rekan dan pimpinannya. Ini baru satu contoh saja dari pola pikir tidak jujur yang terjadi di mana-mana. Kita harus pintar mengikuti arus agar bisa bertahan pada posisinya. Kita harus pintar mengikuti arus agar bisa bertahan pada posisi dalam karir, berbohong, menutupi kebenaran, atau ikut melakukan penyelewengan. Semakin lama kejujuran semakin menjadi barang langka yang perlu selalu diajarkan kemana-mana, tetapi pada waktu kenyataannya semakin dipinggirkan. Di mata dunia mungkin seperti itu, tetapi ingatlah bahwa kejujuran yang sekecil apapun memiliki nilai yang sangat tinggi di mata Tuhan. Dalam konteks kekristenan, kejujuran adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh orang percaya. Imbalan yang disediakan Tuhan bagi orang jujur bukan main besarnya. Lihatlah ayat ini. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Lihatlah betapa besar nilai kejujuran di mata Tuhan. Mungkin di dunia ini kita bisa mengalami kerugian atau bahkan malah mendapat masalah karena memutuskan untuk berlaku jujur. Tetapi itu bukanlah masalah, karena kelak dalam kehidupan selanjutnya yang kekal semua itu akan diperhitungkan sebagai kebenaran yang berkenan di hadapan Allah. Dalam Mazmur dikatakan, orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung kepadanya semua orang yang jujur dan bermegah. Pada saat ini, mungkin kita rugi akibat pemutusan hubungan kerja karena kejujuran. Tetapi kelak pada saatnya kita akan bermegah dan bersyukur karena telah mengambil keputusan yang benar. Saudaraku, bagaimana kalau kita harus menerima konsekuensi diperlakukan tak adil jika memilih jujur? Anggaplah itu sebuah ujian, seperti layaknya ujian untuk menghadapi memang bisa menjadi sangat berat. Tetapi keseriusan dan ketekunan kita dalam menghadapinya akan menentukan hasil akhir. Akan halnya ujian kejujuran, ada saat-saat di mana saudara merasa diperlakukan tidak adil, sudah jujur malah disalahkan dan dirugikan. Saudaraku, hadapi ujian dengan tegar. Tetap fokuskan pandangan jauh ke depan kepada sebuah kehidupan abadi yang akan saudara jalani kelak.
bukan apa yang fana di dunia ini yang penting, melainkan seperti apa yang saudara nantinya ada dalam penghakiman Tuhan. Kalau jujur membuat saudara menderita saat ini, bertahanlah. Firman Tuhan mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Hal ini termasuk pula kepada komitmen kita untuk tetap mempertahankan kejujuran dan kesetiaan yang tidak mengeluh terhadap konsekuensi apapun yang akan kita alami di dunia ini. Mengapa tidak? Sebab firman Tuhan kemudian berkata, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka, seperti dunia bintang-bintang di dunia, sebagai anak-anak Allah dan bukan anak-anak dunia. Sudah seharusnya kita menunjukkan kebenaran dan keberanian tampil beda. Kita tidak boleh ikut-ikutan arus sesat dari angkatan yang bengkok hatinya, karena kita menyandang status sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, pada akhirnya kita akan melihat bahwa perjuangan kita terhadap kejujuran tidak akan sia-sia. Muda atau tua, siapapun kita, peganglah terus prinsip kejujuran setinggi mungkin dan jangan gadaikan untuk alasan apapun. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Saudaraku, mari kita persiapkan hati kita dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami sungguh-sungguh terbangun, dikuatkan, diteguhkan melalui firman. Hidup kami senantiasa tertuju kepada Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Setiap kami akan semakin kuat, kokoh untuk berjalan dan berlari. Di dalam seluruh aspek hidup kami serahkan hanya kepada Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, jagai kami senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas. God bless you all.